Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulis Indasari Nasution, NIM 19310-240. Mata kuliah Farmakologi 1. Dosen pembimbing saya Bu Yuni Andriani, SSI, MSI, APT. Saya dari Prodi Farmasi Universitas Adiwangsa Jambi. Saya ingin menjelaskan tentang antiplatelet. Oke. Apa itu yang dimaksud dengan antiplatelet? Di sini saya memberitahukan kepada kalian semua, antiplatelet itu adalah salah satu jenis obat pengencer darah ya. Antiplatelet adalah obat yang menurunkan agresi platelet dan menghambat pembentukan trombus di sirkulasi arteri, di mana antikoagulan juga mempunyai efek yang sedikit. Biasanya antiplatelet ini digunakan oleh penderita stroke, penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner, seperti pada gambar. Untuk mencegah penggumpalan darah, obat ini juga digunakan apabila terjadi penyempitan pembuluh darah di tungkai, yaitu pada penyakit arteri perifer, seperti pada gambar penyakit arteri perifer. Obat antiplatelet dan koagulan, di sini saya menjelaskan pencegahan terjadinya penyumbatan di daerah arteri dapat digunakan obat-obat antiplatelet sebagai terapi obat dan trombolitik. Obat-obat antiplatelet mengubah aktivasi platelet dari kerusakan vaskular, yang mana hal ini penting untuk mengembangkan pembuluh darah di arteri. Tetapi kalau dia trombolitik, dia itu digunakan dalam miokardial infark dan kadang-kadang pada kerusakan otak juga. Tidak boleh diberikan pada pasien yang mengalami perdarahan, hipertensi, terkendali atau hemorrhagic stroke, atau operasi juga. Obat antiplatelet juga adalah obat yang menghambat adanya agregasi platelet dan pembentukan trombus dalam tubuh. Platelet merupakan hal yang biasa yang terjadi dalam tubuh manusia. Platelet juga berasal dari megakariosit yang merupakan bagian dari sel sumsum tulang. Agregasi platelet ini juga salah satu bagian dari sistem koagulasi dengan melakukan perbaikan pada sistem yang rusak. Dia melakukan perbaikan pada sistem yang rusak. Sebagai contoh yang lebih spesifik, ketika endotelium di pembuluh darah mengalami kerusakan, akan terjadi aktivasi platelet sebagai bentuk tubuh dalam melakukan homeostasisnya. Platelet dalam jumlah yang kecil dapat menyebabkan perdarahan yang berlebihan. Platelet yang jumlahnya kecil itu juga dapat menyebabkan pendarahan yang berlebihan. Akan tetapi, jika platelet dalam jumlah yang besar dapat menyebabkan pembentukan block clot yang dapat menutup aliran pembuluh darah, block clot ya, terutama pada penyakit jantung koroner, di mana sebelumnya telah terjadi penyempitan pembuluh darah, kemudian terjadi luka atau kerusakan sehingga adanya aktivasi platelet yang dapat menyebabkan kematian karena jantung koroner yang mengalami pembengkakan. Di sini ada 3 kategori umum obat yang biasa digunakan untuk mencegah pengobatan pembekuan darah: trombosis, antikoagulan, fibrinolitik, dan antiplatelet. Beberapa di antaranya obat Pradaxa, Angiomax, Repro, mungkin asing mungkin asing ya kan didengar. Kalau warfarin, heparin, sama aspirin itu umumnya merupakan obat yang sering digunakan. Mereka itu memiliki mekanisme tindakan yang berbeda, resiko yang berbeda, dan digunakan dalam keadaan yang berbeda juga.
Jadi menggunakan obat itu dalam keadaan yang berbeda juga. Salah satu efek samping potensial yang umum terjadi semua itu adalah perdarahan yang berlebihan, sehingga semua obat ini harus digunakan dengan tindakan pencegahan yang tepat. Meskipun obat adalah pengobatan utama untuk pembekuan darah, pasien tertentu mungkin memerlukan prosedur pembedahan untuk mencegahnya. Kalau efek samping obat pengencer darah itu, masyarakat belakangan ini kan juga sering mendengar soal obat pengencer darah. Dalam istilah medis, obat pengencer darah disebut dengan antitrombolitik, yaitu juga obat yang menghambat agregasi trombosit. Seperti diketahui, obat pengencer darah bekerja mencegah terjadinya penggumpalan di pembuluh darah. Jadi tidak semua orang sembarangan mengkonsumsi obat ini. Dan tentu setiap obat ada efek sampingnya. Pengendalian proses koagulasi yang baik dapat menurunkan potensi tingginya trombus pada kasus atetrombotik. Obat anti pembekuan darah ini seperti antiplatelet, antikoagulan, dan antitrombolitik itu juga digunakan untuk menurunkan aktivitas pembekuan darah untuk mencegah terbentuknya trombus maupun menghancurkan trombus agar atetrombotik itu tidak terjadi. Namun demikian, sejumlah obat ini pembekuan darah memiliki efek samping yang cukup mengganggu. Kalau terapi obat antiplatelet juga pencegahan dan pengobatannya, ini saya akan jelaskan. Kejadian sumbatan pembuluh darah pada pasien dengan penyakit arteri koroner atau stroke iskemik atau ASA, Clopridogrel, dia itu sama dengan seperti sindrom koroner akut atau ASA ya. Ditambah dia dipiradomel, stroke iskemik, itu mengurangi sebesar 2-25% resiko relatifnya dari kejadian tromboli kardiovaskular, dalam kurung infark miokard dan stroke atau kematian jantung. Akibat dari komplikasi perdarahan baik dari saluran pencernaan dan juga intrakarnial. Di sini saya juga akan menjelaskan obat antikoagulan. Obat antikoagulan menghambat satu lain lebih faktor pembekuan, yaitu sekelompok protein darah yang bertanggung jawab untuk pembekuan darah. Obat-obat ini meliputi warfarin. Sampai saat ini warfarin adalah salah satu obat antikoagulan oral yang tersedia. Paling penting obat antiplatelet itu ada aspirin, nama lainnya adalah sisolaksanin inhibitor. Aspirin ini juga menghambat secara irreversible enzim COX sehingga mengurangi platelet produksi TXA2 dalam kurun tromboxa kuat vasodilator yang rendah berhubungan dengan putaran AMP. Dosis rendah aspirin untuk penghambatan pada penyumbatan aliran darah ke otak atau pada penyakit pembuluh darah jantung, dosis tunggal 150 sampai 300 mg diberikan secara mungkin setelah terjadinya kerusakan sel. Kemudian dilakukan dengan dosis penjagaan 75 mg sehari. Efek samping bronkospasme itu gangguan saluran pencernaan. Di sini juga ada obat denosin atau difosfat atau ADP. Reseptor inhibitornya itu contohnya itu seperti clopidogrel atau nama lainnya seperti juga Plavix. Clopidogrel juga akan mempengaruhi ADP tergantung aktivitasnya.
Dosisnya itu ada sampai 75 miligram sehari sekali. Efek sampingnya juga rasa kurang enak di perut. Perutnya juga nyeri, diare, perdarahan, sakit kepala, dan lain-lain. Obat kalau dia tiklopidin atau tiklit, obat nama lainnya tiklit, dosisnya itu 1 sampai 2 tablet sehari. Efek sampingnya itu gangguan fungsi saluran pencernaan, alergi kulit. Obat ini berinteraksi dengan antikoagulan. Kalau Agrastat itu nama lainnya tirofiban. Obat-obat ini adalah kelompok penghambat platelet yang paling kuat. Mereka menghambat reseptor senama pada permukaan trombosit yang penting untuk kelengketan trombosit. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan saya tentang antiplatelet, pembekuan darah. Di sini saya menyimpulkan, dengan menghambat kemampuan trombosit untuk penggumpal darah, obat antiplatelet ini menghambat pembekuan darah. Dua obat ini paling penting efektif dalam mencegah pembentukan gumpalan darah, yaitu ada dia abnormal di arteri dan kurang efektif dalam mencegah trombosit pembuluh darah. Baiklah, jika ada kesalahpahaman mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.